ukuran penyebaran data ini ada 6 pokok yang kita pelajari. Yang pertama ada kuartil, ya, atau bisa disebutkan adalah key, itu. Ada desil dan persentil, ada D dan P, ada jangkauan dan simpangan kuartil. Kalau jangkauan ini simbolnya R, gitu. Sedangkan simpangan kuartil itu simbolnya adalah QD, gitu ya. Ada simpangan rata-rata, ini sebutannya SR. Ada ragam dan variasi, ini S. Lalu yang terakhir adalah simpangan baku atau standar deviasi. Ini biasanya disimbolkan SD. Jadi itu, kita lanjut saja. Nah, untuk yang pertama adalah kuartil. Nah, ini dia. Untuk kuartil dan yang nomor 2 saya jadikan satu layar. Kuartil, desil, persentil. Kenapa? Pada prinsipnya, kuartil, desil, dan persentil ini mirip seperti median. Dan rumusnya pun itu mirip dengan median. Nah, bedanya adalah kalau kuartil ini gitu ya, berasal dari kata quart ya, jadi yang artinya membagi data menjadi 4 bagian. Itu kalau median itu kan 2 bagian, sedangkan kuartil itu adalah 4 bagian. Nah, cara mencarinya itu sama seperti di median. Yang pertama sudah tentu data harus diurutkan dari kecil yang terbesar gitu. Terus habis itu dibagi persis sama. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu ketika kita ada yang namanya data tunggal. Bagaimana kalau untuk data tunggal? Nah, data tunggal untuk kuartil yang pertama ya diurutkan gitu. Jadi yang pertama urutkan data, sudah tentu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu yang kedua mencari kuartilnya. Misalkan kuartil ke I itu dari 1, 2, 3 gitu ya. Itu bisa namanya 1, 2, 3. Cara mencarinya adalah I per 4 dikalikan N plus 1. Jadi data ke itu, nah gitu ya. Data ke ini itu yang disebut sebagai kuartilnya. Nah, ini contohnya gini ya. Ini contohnya misalkan ada data jumlahnya 40 gitu. Terus ditanya, tentukan kuartil ketiga gitu. Berarti ngitungnya begini. 3 per 4 40 plus 1 gitu. Jadi dengan 3 per 4 kalikan 41. Nah, data yang ke ini begitu. Itulah kuartilnya. Nah, sedangkan untuk yang kelompok gitu ya, untuk yang data kelompok, bagaimana untuk yang data kelompok gitu ya. Nah, mirip sekali rumusnya dengan median. Misalkan saya berikan lambang begini ya, kuartil ke I sama dengan TB tambah dengan I per 4 N dikurangi FK FKI dikalikan P. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya hanya ada di sini. Ini dia. Dan mencari yang menentukan kelas kuartilnya. Jadi ya sama. Kalau misalkan yang diminta kuartil
ke 1 berarti ya 1/4 kalikan N. Kalau misalkan kuartil kedua ya berarti 2/4 dikalikan N. Kalau misalkan kuartil ketiga ya sudah tinggal 3/4 dikalikan N ya. Terus keterangan yang lain sama, TB itu juga titik bawah kelas kuartil itu. Frekuensi kumulatif adalah FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartilnya. Terus ini adalah frekuensi dan P adalah panjang, mirip. Yang membedakan hanya yang ini aja. Nih, ini aja yang membedakan. Lalu Q2 gitu ya. Q2 itu sama dengan median. Oke, jadi median itu juga disebut sebagai kuartil kedua. Gitu. Lalu yang Q1 ini disebut sebagai kuartil bawah, sedangkan ketiga disebut sebagai kuartil atas. Kayak gitulah. Kalau Q2 nya jelas karena ada di tengah, namanya adalah kuartil tengah, itu hanya istilah saja. Nah, untuk desil dan persentil mirip juga seperti kuartil. Kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Ya, desil, dasa gitu ya. Terus kalau persentil itu dari kata persen ya, 100 bagian. Kira-kira kalian sudah bisa menebak kan di mana letak perbedaan yang mencolok ya. Sudah tentu berada di bagian yang di atas ini pasti. Kalau di desil di sini menjadi I/10 gitu ya. Kalau di desil menjadi begini, DI sama dengan TB plus I/10 kalikan N min frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi desilnya dikalikan dengan P, itu desil. Kalau persentil, tinggal begini tuh, TB plus ini perbedaannya I/100 N min frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi persentilnya dikalikan dengan panjang kelas gitu ya. Jadi seperti itu untuk kuartil dan kuartil, desil dan persentil. Perbedaannya hanya di membagi data yang keberapa gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau jangkauan dan simpangan kuartil ini saya pecah ya. Yang pertama ada jangkauan. Nah, jangkauan sendiri disimbolkan dengan R. Nah, rumusnya itu adalah R itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Kalau mencari jangkauan kuartil berarti harus mencari dulu kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Sedangkan untuk yang B, untuk yang simpangan kuartil itu disebut juga dengan jangkauan semi interkuartil ya. Jadi ini juga disebut sebagai jangkauan semi interkuartil. Rumusnya adalah QD itu sama dengan setengah dikalikan dengan R atau setengah dikalikan dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi itu untuk jadi berhubungan ya, jangkauan dengan simpangan kuartil
mereka punya hubungan gitu. Kalau ketemu jangkauan, otomatis simpangan kuartilnya juga akan ketemu. Lalu lanjut, simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata, jadi kalau misalkan untuk data tunggal dulu, data tunggal rumusnya seperti ini, SR gitu ya, SR sama dengan 1/n dikalikan dengan sigma I 1 sampai N ya. Kita ke I, dimutlakkan selisih antara XI min X barnya. Nah, sepertinya ini yang harus saya jelaskan. Jadi yang pertama untuk data tunggal ya, untuk data tunggal N ini sudah tentu adalah banyak data. Kalau sudah paham itu, nah hati-hati ya untuk data tunggal XI ini adalah ya datanya itu ya. Jadi untuk data tunggal XI itu ya data ke I-nya, datanya. Nah, X bar adalah apa? Ini rata-rata gitu ya. Rata-rata. Jadi tanda mutlak di sini artinya selisihnya itu tidak boleh negatif, jadi harus positif. Jadi entah ini yang besar yang kecil, nanti selisihnya itu bernilai mutlak, artinya pasti akan bernilai positif di sana gitu. Selisih antara datanya dikurangi dengan rata-rata. Jadi kalau kalian mencari simpangan rata-rata, sudah tentu harus mencari dulu rata-rata atau mencari apa? Meannya. Itu untuk data tunggal. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang data kelompok, nah rumusnya ada beda sedikit. SR sama dengan 1/n ya, sigma dari I 1 sampai ke N. Begitu, ini perbedaannya, ini dikalikan FI, nah itu dia, dikali dengan XI min X bar. Nah, itu dia. Nah, ini dia perbedaannya. Sedangkan yang ada di data kelompok, ya, data kelompok XI ini adalah apa? Nilai, nah sorry bukan nilai ya. SI ini disebut sebagai titik tengah tiap kelas. Nah, sama-sama ya tadi. Jadi sama-sama ada XI, ada XI. Tapi kalau untuk data tunggal itu adalah datanya berapa, tuliskan di sana. Sedangkan untuk data kelompok itu namanya titik tengah. Hati-hati jangan sampai keliru. Sedangkan X barnya juga sama ya, rata-rata. Dan FI adalah frekuensinya. Jadi frekuensi di masing-masing kelas. Itu perbedaannya ya untuk mencari simpangan rata-rata. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan ragam atau varian. Nah, rumusnya begini, S kuadrat gitu sama dengan 1/n. Nah, ini mirip-mirip kayak yang tadi ya, 1/n sigma antara 1 sampai N di datanya, I min X bar kuadrat. Nah, itu bedanya. Kalau di yang tadi yang sebelumnya di simpangan rata-rata, dia di sini oh sorry, ini ada yang kurang ya, ini untuk data tunggal. Oke, lanjutkan. Kalau untuk yang tadi simpangan rata-rata, dia ini dimutlakkan begitu. Kalau yang ini tidak, dia ini dalam kurung ya, tapi dikuadratkan. Nah, gitu. Rumusnya beda-beda tipis, tetapi ini dikuadratkan. Sedangkan untuk yang data kelompok,
ya untuk yang data kelompok gitu sama S kuadrat sama dengan 1/n itu semua data I 1 sampai N ini FI, nah ini dikuadratkan XI min X bar kuadrat. Ingat XI di sini adalah titik tengah, ya, adalah titik tengah. Hati-hati, kalau yang ini adalah ya datanya, gitu. Itu untuk ragam atau variasi. Lalu ada lagi tentang simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini juga berhubungan dengan yang barusan kita pelajari tentang ini, tentang ragam variasi. Apa hubungannya? Nah, simpangan baku nanti yang pertama misalkan untuk data tunggal, SD ya. Jadi SD itu adalah akar S kuadrat itu. S kuadrat itu apa? Ya, S kuadrat itu yang tadi itu. S kuadrat ini adalah yang tadi itu apa deh? Ragam gitu ya. Atau variansi. Ragam atau variansi gitu ya. Variansi. Nah, berarti bagaimana rumusnya ya? SD sama dengan akar dari tadi 1/n dari 1 sampai n kan sigma ya, XI dikurangi X bar kuadrat. Jadi begitu. Lalu untuk yang data kelompok bagaimana? Ya sama saja. Ya, untuk data kelompok rumusnya bagaimana? Ya sama. SD sama dengan akar S kuadrat gitu. Yang mana rumusnya nanti? SD-nya akar yang ada dalam itu yang tadi sudah dituliskan. Pastikan sudah bisa menulis sendiri. Jadi sama isinya antara data tunggal dengan data kelompok. Nah, itu penjelasan untuk ukuran penyebaran data. Kita coba dengan contoh sekarang. Nah, ini dia. Kita langsung ke simpangan rata-rata. Jadi contoh untuk yang kuartil, desil dan persentil, termasuk bawah-bawahnya simpangan kuartil, jangkauan kuartil, saya loncati. Jadi saya rasa bisa dilatih sendiri karena sebelumnya sudah belajar tentang median. Nah, ini tentang simpangan rata-rata ini mungkin yang belum pernah dipelajari. Misalkan ada soal seperti ini. Disajikan data nilai ulangan matematika sebagai berikut. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, ini ada 40 sampai berapa ini? Sampai 49, frekuensinya 1 gitu ya, 50 sampai seterusnya. Ada 6 kelas ya, ada di sini frekuensinya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata. Ini dia. Nah, untuk menjawabnya, ya, jadi harus ditambah dulu tabelnya. Jadi ini adalah datanya tadi ya. Jadi ini keterangannya di soal tuh hanya ini. Nah, hanya ini aja keterangan yang ada di soal. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai seterusnya. Nah, ini adalah tentang data kelompok. Oke, data kelompok. Yang jelas harus dicari dulu yang namanya titik tengahnya atau XI.
Xc dari masing-masing karena panjangnya ini 10 gitu ya. Sudah menemukan, saya rasa kalian sudah memahami mencari titik tengahnya ini masing-masing kelas. Lalu yang kedua adalah mencari ini. Lah kenapa kok ini nongol? Gitu ya. Kenapa kok ini nongol? Karena kan tidak butuh. Nah, bukan tidak butuh, karena untuk mencari simpangan rata-rata kita harus menemukan dulu yang namanya mean, ini dia, atau rata-ratanya. Makanya perkalian dari frekuensi dan titik tengahnya diperlukan untuk mencari meannya. Lalu yang kedua adalah nih, nilai titik tengah, selisih titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, rata-ratanya ini kalian sudah paham ya, jadi 2,950 itu adalah yang di sini. Sigmanya dibagi 40 itu adalah frekuensinya, total hasilnya segini 73,75 itu adalah meannya atau rata-ratanya. Nah, sedangkan ini didapat dari 29,25 ya. 29,25 itu adalah dapat dari sini. Nih, kalau saya bawa ke sini adalah 44,5 dikurangi 73,75. Silakan kalian hitung lewat kalkulator. Ini kalau dikurangi hasilnya tentu negatif. Ya, 44,5 dikurangi 73 pasti negatif. Karena ada tanda mutlak di sini, maka tidak ada yang hasilnya itu negatif di sini. Selalu positif. Gitu. Jadi untuk yang ini adalah ininya XI-nya 44,5 dikurangi ini 54 dan seterusnya ya. Nah, seterusnya sampai ke bawah. Kalau untuk yang kolom yang terakhir ini adalah perkalian antara ini dia frekuensinya ini masing-masing dikalikan dengan selisih yang barusan kita cari itu, kalikan dengan ini. Nah, 1 kali ini hasilnya ini, terus 4 kali ini hasilnya ini, dan seterusnya gitu, sampailah ketemu yang namanya sigmanya. Ini kolom sigma nih, sigmanya ini dia sigmanya. Oke, jumlahnya. Nah, dicarilah simpangan rata-rata. Karena ini ada kelompok, berarti kita menggunakan rumus yang kelompok. Ini rumusnya. Oke, sama aja ya, 1/n bla 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 gitu. SR 1/40 karena jumlah datanya 40 dikalikan dengan sigma 360,5, ini dia ya. Jadi ini adalah ini 360,5 dan ketika dikalikan hasilnya adalah ini 9,0125. Inilah simpangan rata-ratanya. Menghitungnya mudah, tetapi untuk membuka data atau mencari datanya dulu, rincian-rinciannya ini yang mungkin membutuhkan ketelitian dan keuletan gitu. Kalau sampai salah mengalihkan akan salah semua gitu. Jadi ketelitian di sini sangat diperlukan. Lalu untuk soal yang berikutnya, nih kita akan mencari tentang ragam dan simpangan baku. Soalnya seperti ini. Oke, hampir mirip kayak tadi ya. Iya, sudah ya, ada 6 kelas. Ini frekuensinya, tentukan ragam dan simpangan baku. Ya, ini jawabannya. Nah, sama juga keterangannya adalah di kolom yang pertama sama kolom kedua ini ya. Ini tulis sendiri. Nah, ini XI, lagi-lagi ada XI titik tengah, lagi-lagi ada ini juga ya. Lalu ada ini dia. Oke, ada keterangan di tengah dikurangi rata-ratanya. Nah, ini baru negatif gitu, karena tidak ada nilai mutlak begitu ya. Nah, dapat dari mana rata-ratanya? Ini dia. Jadi sebelum dia mencari itu, dia cari dulu rata-ratanya. Jadi gitu, harus dicari dulu rata-ratanya. Nah, masalah rata-rata kan sudah kita pelajari sebelumnya. Hasilnya 73,75. Ini dikurangi semua. Jadi min 29,25 ini berasal dari 44, yang ini 44,5
dikurangi dengan 73,5, hasilnya baru dia negatif. Ya, ini untuk mencari yang ragam gitu. Dan simpanan baku untuk yang simbang rata-rata tadi enggak, dia nilai mutlak gitu. Tapi setelah itu dia dikuadratkan, ini kolom yang berikutnya ya, dikuadratkan dan hasilnya adalah ini sampai ke bawah. Terakhir frekuensi ini dia ya, frekuensi ini dikalikan dengan ini, jadi 855,56 berasal dari ini, 1 dikali dengan ini hasilnya ini, terus 4 kali dengan ini ya, hasilnya adalah ini, dan seterusnya sampai dijumlahkan atau di sigma, ini sigmanya masing-masing gitu. Ini barulah bisa berani menghitung begitu. Ini rumusnya, S kuadrat sama dengan 1/n dikalikan dengan bla 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 bla. Tadi saya di sana nulisnya n, tapi di sini k, tidak masalah. Maksudnya k di sini ya banyaknya gitu ya, tidak masalah. Ini ketemu bagian ragamnya atau variansinya ya. S kuadrat sama dengan nih 1/40 dikalikan 5047,49 dapat dari sini ya, sama dengan sekian. 136,94, ambil 2 angka di belakang koma. Lalu untuk mencari simpangan bakunya gampang saja gitu. Simpangan bakunya adalah S, tinggal ini di akar, jadi 136,94 di akar gunakan kalkulator akan ketemu 11,70. Jadi kesimpulannya nilai ragamnya sekian dan simpangan bakunya adalah sekian. Jadi seperti itu untuk mencari simpangan rata-rata, ragam atau variasi, terus simpangan baku atau standar deviasi. Nah, sampai di situ dulu untuk video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.